Oke, selamat malam Bu Marika. Apa kabarnya? Alhamdulillah, selamat malam Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini izin saya rekam ya Mbak ya. Mohon Baik Ibu. maaf mengganggu waktunya. Malam hari ini saya pengen ngobrol seperti yang dulu pernah kita lakukan ya Mbak ya. Ini kebetulan Iya di Bu, baik. BIMTEK pendidikan inklusif tingkat mahir, saya sudah sampai di tema 2, topik 3 untuk aktivitas 4. Jadi saya diminta untuk melakukan kegiatan wawancara sekaligus menyampaikan beberapa hal yang sudah saya pelajari pada aktivitas sebelumnya. Baik, ada hal baru apa nih Bu dari BIMTEK-nya? Ya, nah Mbak Marika ini berkaitan dengan tugas saya tadi ya. Jadi saya sudah melakukan bedah literasi terhadap 2 sumber referensi tentang implementasi pendidikan inklusif. Nah, ini dalam kaitannya dengan pemanfaatan teknologi untuk anak-anak inklusif, khususnya untuk anak-anak dengan hambatan belajar. Nah, saya langsung terpikir nih, oh iya Bu Marika, karena Ibu kan sering menangani ya siswa-siswa yang memiliki hambatan belajar ataupun siswa-siswa yang sering melakukan tindakan indisipliner. Seperti itu. Nah, jadi untuk lebih lanjut saya mungkin izin share screen ya Bu Marika ya. Ya baik Ibu, silahkan. Ya, udah tampak Mbak Marika? Sudah Bu? Oke, baik saya lanjutkan untuk presentasinya. Ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan di aktivitas 2, 3.4 itu kalau namanya di Pensip itu giliran giliran Anda. Nah, dalam hal ini saya sebagai peserta Yuni Sudiasih dari SMA 1 Temijajar untuk kelas C pendidikan inklusif tingkat mahir di Provinsi Lampung dengan fasilitator kelas C yaitu Bapak Divilti Rais SPD dari SLB Metro. Nah, ini ada beberapa petunjuk ya Bu Marika terkait dengan asesmen di topik 2 yang sudah diselesaikan. Ini ada petunjuknya. Kemudian saya lanjut ya Bu Marika. Nah, jadi 2 artikel yang saya gunakan ini adalah satu artikel dalam kategori literatur abu-abu dengan judul artikel Pendidikan Inklusif, Pengertian, Contoh, Tujuan, dan Cara Penerapannya. Artikel ini ditulis oleh eserid.com, dapat diakses melalui ada linknya ya Bu Marika, kemudian ada Ya. kode barcode-nya yang bisa tinggal di-scan. Kemudian artikel yang kedua yaitu artikel dalam kategori tinjauan sistematis dengan judul artikel Implementasi Pendidikan Inklusi berbasis teknologi pada peserta didik sekolah dasar. Nah, ini ada 3 penulisnya. Yang pertama Vivi Fitriana Sari dari STKIP Yapis Dompu, Heri Santoso dari Universitas Pendidikan Ganesha, dan Wayan Widiana dari Universitas Pendidikan Ganesha. Ini dapat diakses melalui alamat yang sudah ada di layar ya. Nah, Bu Marika, saya sedikit paparkan tentang literatur abu-abu, artikel blog dengan judul Pendidikan Inklusif, Pengertian, Contoh, Tujuan, dan Cara Penerapan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa artikel ini dipublikasikan oleh Eser Indonesia atau Eser ID. Ini digolongkan sebagai literatur abu-abu dengan kriteria utamanya bahwa artikel ini diterbitkan oleh organisasi komersil, dalam hal ini adalah Eser Indonesia, melalui saluran non akademik yaitu blog resmi perusahaan, bukan melalui proses penelaahan sejawat atau peer review yang ketat ya. Kalau artikel yang lain kan penelaahannya ketat secara independen. Kemudian artikel ini meskipun isinya informatif dan merujuk pada standar UNESCO, tujuan penulisannya ini hybrid sifatnya, yaitu ada unsur edukasi dan membangun kesadaran tentang merek tertentu.
atau leadership ya. Kemudian ciri khas lainnya adalah nggak ada atau tidak ada daftar pustaka yang formal di akhir tulisan. Meskipun sebetulnya secara implisit merujuk pada regulasi nasional. Ini untuk artikel abu-abu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bu Marika? Oh, jadi lebih praktis ya, Bu ya. Ya. Lalu Ya. untuk artikel selanjutnya, Bu? Ya, artikel yang selanjutnya yang saya gunakan yaitu berjudul Implementasi Pendidikan Inklusi Berbasis Teknologi pada Peserta Didik Sekolah Dasar. Ini adalah artikel yang ditulis oleh Vivi Fitriana Sari, kemudian DKK ya, tadi sudah sampaikan di awal. Artikel ini digolongkan pada tinjauan sistematis atau systematic literature review dengan kriteria yang mendasari adalah adanya penggunaan metodologi Prisma 2020 yang sangat terstruktur untuk menyintesiskan temuan dari 35 artikel penelitian dalam rentang waktu 10 tahun antara 2015 sampai 2025. Artikel ini dipublikasikan dalam jurnal ilmiah resmi yaitu JPPI yang telah melewati proses revisi serta validasi oleh pakar-pakar sebidang atau disebut dengan peer review sebelum diterima untuk dipublikasikan pada Januari 2026. Jadi kalau yang artikel dalam kategori tinjauan sistematis ini lebih panjang ya proses untuk publish-nya, karena apabila di situ ada revisi, maka si penulis harus melakukan revisi sebelum dia layak dinyatakan untuk publish. Nah, jadi dua artikel ini setelah saya baca, saya pelajari, kemudian saya menemukan adanya evaluasi, saya melakukan evaluasi ya terhadap kekuatan dan keterbatasan atau kelebihan dan keterbatasan. Pada artikel tinjauan sistematis, artikel yang ditulis oleh Vivi Fitriana Sari tadi, saya menemukan adanya kekuatan bahwa artikel ini memiliki kekuatan metodologis yang sangat tinggi karena menggunakan standar Prisma 2020, yaitu melakukan sintesis di antara 35 riset utama dari database bereputasi. Kekuatan utamanya terletak pada objektivitas akademik, di mana penulis tidak hanya memaparkan keberhasilan teknologi, tapi juga secara jujur menyajikan hambatan lapangan seperti kurangnya kompetensi guru dan masalah anggaran. Nah, data empiris yang disajikan secara konkret seperti peningkatan hasil belajar hingga 90% melalui bilingual game. Kemudian, keterbatasan yang saya dapatkan karena sifatnya ini teknis dan akademis, artikel ini terasa sangat padat bagi pembaca awam. Fokusnya yang luas pada literatur global selama 10 tahun terakhir, ini memerlukan penyesuaian tambahan agar dapat diterapkan secara instan pada konteks sekolah dasar dengan fasilitas yang sangat minim. Karena kita tahu tidak semua sekolah di Indonesia, sekolah dasar terutama, itu memiliki fasilitas yang lengkap ya Bu Marika. Iya Bu. Kemudian tambahan lagi, ini sudah tadi ya, oh ini ke, oke. Ya kemudian untuk yang kedua, saya juga di situ melakukan evaluasi terhadap kekuatan dan keterbatasan artikel yang dalam kategori literatur abu-abu. Tadi yang artikel ditulis oleh blognya SRID. Jadi untuk artikel ini, kekuatan sumber utamanya adalah aspek relevansi praktis dan aksesibilitas. Teks yang ditulis dengan bahasa yang profesional namun tetap populer, sehingga sangat pas bagi guru untuk mencari referensi yang tepat untuk penyusunan strategi pembelajaran inklusif. Selain itu, artikel ini memberikan contoh nyata implementasi teknologi asistif yang sudah tersedia di pasar. Namun, keterbatasannya terdapat potensi bias komersil karena dipublikasikan oleh perusahaan teknologi yang secara tidak langsung mereka ini mempromosikan produk tertentu. Selain itu, artikel ini tidak menyediakan daftar pustaka yang formal, sehingga kita sebagai pembaca itu harus
memverifikasi sendiri rujukan implisitnya ke regulasi nasional. Nah, sampai di sini Bu Marika ada yang ingin dikonfirmasi? Belum, Bu. Belum ya? Ya. Nah, setelah keterbatasan, saya juga ingin memaparkan tentang keyakinan dalam penggunaan temuan. Nah, Bu Marika, saya memiliki keyakinan yang sangat tinggi ya dalam menggunakan temuan dari kedua sumber ini untuk mendukung praktek pengajaran. Namun, dengan penempatan yang berbeda. Nah, untuk landasan teoritis dan pengembangan kurikulum, saya sepenuhnya bersandar pada artikel tinjauan sistematis ya, karena dia lebih sumber literasinya, sumber referensinya lebih jelas gitu ya. Kredibilitasnya didasarkan pada proses peer review dan sintesis dari riset 10 tahun terakhir. Hal ini memberikan jaminan bahwa strategi yang diusulkan seperti Universal Design for Learning itu memiliki dasar ilmiah yang valid. Kemudian sementara itu untuk inspirasi implementasi secara praktis, saya yakin menggunakan artikel dari Esser ID sebagai pelengkap. Meskipun tergolong literatur abu-abu, sebetulnya artikel ini memiliki informasi yang terbukti secara akurat karena ada konsistensi dengan regulasi pemerintah seperti yang disebutkan dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Aduh, ini kok sudah pergi. Wait. Teknis ini Bu Marika. Ya, Bu, nggak apa-apa. Oh, balik lagi. Itu tadi saya mungkin stop sharing ya Bu Marika ya. Ya. Oke. Nah, kemudian lagi sebentar. Nah, itu tadi Bu Marika untuk paparan saya gitu ya. Ya. Kalau dalam kacamata saya Bu Marika, ya, saya yakin sebetulnya kalau kedua artikel ini digabungkan antara artikel tinjauan sistematis itu bisa memberikan semacam patokan lah ya atau kunci ya bahwa teknologi itu memang sangat-sangat dibutuhkan untuk membantu anak inklusif. Ini fakta ilmiah ya, ini fakta ilmiah. Namun keterbatasannya secara teoritis di literatur abu-abu ini tidak ada referensinya gitu. Ini hanya masuk pada tip teknis untuk yang lebih membumi, lebih mudah dipahami oleh guru dalam penggunaan teknologi untuk anak-anak inklusif. Nah, sampai sini mungkin ada yang ingin dikonfirmasi Bu Marika? Mungkin terkait dampaknya di kelas ya. Ya, mungkin dampaknya itu bagaimana Bu kalau di kelas itu? Ya, dampaknya. Nah, Bu Marika ini kan sebagai guru BK ya. Sebagai guru BK, Ya, kalau Bu. saya kan sebagai guru mata pelajaran yang sering di kelas gitu ya. Kalau Bu Marika kan mungkin masuk kelas tapi tidak sesering guru mata pelajaran ya Bu Marika. Ya, Bu Marika, benar. kalau saya melihat dampaknya bagi Bu Marika sebagai guru BK, penelitian ini menunjukkan bahwa jika anak ini dengan gangguan perilaku atau kita sering melihat anak-anak yang indisipliner ya Bu Marika sering melakukan pelanggaran terhadap tatib yang ada di sekolah ataupun dengan anak-anak dengan hambatan belajar itu mereka bisa lebih tenang dan fokus jika pembelajarannya dibantu dengan media berbasis teknologi yang menarik. Jadi tidak hanya fokus pada pendisiplinan gitu ya. Kan kita sering ya, nih kamu harus disiplin, melanggar kemudian kita tindak tanpa kita berpikir ini gimana ya supaya anak ini tidak melakukan pelanggaran. Ini saya harus gimana gitu ya gitu Bu Marika ya. Nah, selama ini ya kita sering lebih fokus ke situ gitu. Sebetulnya jadi menarik sekali ya Bu Yuni ya. Iya, betul ya.
Tapi apakah tidak sulit Ibu untuk menerapkan teknologi itu jika fasilitas kita itu terbatas atau anak-anaknya itu sangat sulit diatur perilakunya, Bu? Nah, mereka pertanyaannya relevan sekali nih. Di artikel yang saya baca itu, Bu Marika, ditekankan bahwa teknologi itu nggak harus mahal, Bu Marika. Teknologi nggak harus mahal, tidak harus dengan alat yang canggih banget gitu, atau mungkin alat yang di sekitar kita nggak ada gitu. Jadi yang penting ada penyesuaian dengan medianya. Justru Bu Marika, untuk anak-anak yang indisipliner, teknologi ini bisa jadi sebagai pengalih ya, bisa jadi sebagai pengalih supaya energi mereka tersalurkan ke hal positif dalam belajar, sehingga bisa mulai sebetulnya dari hal yang kecil dan sederhana. Nah, saya pernah gini Bu Marika, ini sedikit cerita. Saya pernah ngajar waktu itu di kelas 10-8 ya, tahun yang lalu. Itu karakteristik anaknya kan Bu Marika tahu ya. Itu ketika waktu itu mati lampu, karena mati lampu kan kelasnya kan ber-AC ya Bu Marika di tempat kita. Ya. Jadi anak-anak saya ajak di koridor itu Bu Marika, saya buat mereka bikin bola-bola kecil itu pakai kertas. Bola-bola kecil pakai kertas, kemudian mereka seperti main congklak. Seperti main congklak, tapi ketika mereka mati gitu ya, mereka mati kan ada aturan permainan itu main congklak. Ketika mereka mati, itu mereka diberi pertanyaan gitu. Dan ternyata saya pikir anak-anak yang tadinya sering indisipliner itu mereka besok main lagi gitu ya. Padahal sebetulnya sederhana sekali, teknologinya hanya dari kertas yang dipotong-potong gitu ya. Ya. Sebetulnya itu bukan teknologi, mungkin bagi sebagian orang bukan teknologi, tapi bagaimana kita mengemasnya, karena mereka harus karena saya kasih kriteria ini, kertasnya tidak boleh kertas yang masih bagus, harus kertas yang bekas gitu ya. Itu mereka harus dibuat bola-bola. Ternyata kegiatan itu menjadi satu ini ya, anak-anak jadi ya mau belajar gitu seperti itu. Tapi kan saya nggak harus nunggu mati lampu ya Bu Marika untuk Iya Ibu. ya artinya saya mencoba untuk saya pikir tadinya itu bukan teknologi, tapi saya pikir oh iya ya, bisa itu teknologi nggak harus mahal, tapi bisa sederhana gitu ya. Itu. Nah, kalau menurut Bu Marika sendiri, ini, ada yang ingin ditanyakan nggak Bu Marika sampai di sini? Cukup Bu. Cukup ya. Nah ini tadi sudah ini ya. Nah sekarang saya ingin meminta umpan balik dari Bu Marika. Kalau menurut Bu Marika sendiri, apakah informasi tentang perbedaan jenis literatur dan bukti ilmiah yang barusan tadi saya paparkan itu berguna bagi Ibu dalam pengambilan keputusan sebagai guru BK atau tidak ya Bu? Iya, baik, menurut saya Ibu ya sangat berguna Bu Yuni. Saya juga tahu kalau mencari solusi itu ada dasarnya Bu, bukan hanya kira-kira aja gitu. Jadi itu Bu, jadi kita harus lebih baik solusinya gitu. Mungkin itu sih Bu. Terima kasih ya Bu sudah berbagi dengan saya gitu. Oke, Bu Marika, saya juga terima kasih nih. Ini tugas video ini kan memang harus ada umpan balik ya. Artinya Ya. tadi kedua literatur ini kita bisa bisa seandainya direfleksikan dalam tugas kita sebagai guru, terutama Bu Marika, ini bisa, oh jadi ketika ada persoalan seperti ini mungkin saya bisa mencari dari sumber literatur gitu ya, apakah ini adalah literatur abu-abu atau mungkin tinjauan referensi, tinjauan literatur, tinjauan sistematis, aduh salah ngomong. Ya, itu ya Bu Marika. Ya. Sudah Jadi cukup jelas Bu? Ada yang mungkin ingin dikonfirmasikan lagi? ya baik Bu, jadi menurut saya cara Ibu Yuni itu membagikan informasi tadi sudah sangat bagus dan persuasif Bu. Ibu tidak hanya bicara teori, tetapi langsung mengkaitkan dengan masalah indisipliner dan hambatan belajar yang saya hadapi gitu Bu.
Kemudian komunikasi Ibu juga sangat terbuka gitu. Jadi membuat saya merasa nyaman untuk bertanya gitu. Nah, saya juga merasa punya dukungan data ilmiah untuk langkah-langkah kita di sekolah ke depannya itu seperti apa gitu, Bu. Iya. Wah, makasih banyak nih Bu Marika, masukannya Bu Marika ini sangat-sangat berharga bagi saya. Saya catat tadi ya Bu ya dari apa yang Ya, Ibu sampaikan, ada poin pentingnya yaitu eh, urgent, ada pentingnya pada contoh praktik teknologi ya Bu Marika yang ya, lebih konkret, yang lebih nyata. Jadi nggak abstrak, nggak nggak kita abstrak. bingung mengawang ya. Nah, Ya, ini Bu. tentunya menjadi satu bahan refleksi bagi saya, Bu Marika, di aktivitas BIMTEK selanjutnya. Iya, baik. Sama-sama Ibu Yuni. Sukses untuk tugas-tugas BIMTEK selanjutnya ya, Bu ya. Ya, amin. Makasih, Bu. Ya, semangat Uh, Ibu. ya, terima kasih nih. Untuk kedepannya, mungkin saya juga akan rusuhi lagi nih, Bu Marika, Insya supaya Allah, Bu, kita kalau supaya kedepannya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik ya, Bu, untuk anak-anak, ya untuk khususnya anak-anak di sekolah, Bu. untuk anak-anak di SMA Anak-anak 1 untuk Tupi belajar. Jajar yang mungkin memiliki hambatan belajar. Nah, Bu Marika, sampai jumpa besok Senin ya di sekolah ya. Ya, Ibu, Besok kita sudah sama-sama. mulai asesmen. Oke, bye-bye Bu Betul. Marika. Terima kasih Ya, ya. Ibu. Sama-sama, Ibu. Ya, baik, untuk sesi selanjutnya Pak Divil Tirai sebagai fasilitator dan rekan-rekan sekalian, baru saja kita saksikan percakapan antara saya, Yuni Sudiasi, dengan rekan sejawat saya, Bu Marika sebagai guru BK di SMA Negeri 1 Tumi Jajar mengenai pemanfaatan bukti penelitian dalam praktik inklusi di sekolah kami. Nah, melalui sesi ini, saya belajar bahwa menyampaikan bukti ilmiah kepada rekan guru ini betul-betul membutuhkan pendekatan yang praktis dan relevan ya, sehingga tantangan yang dihadapi di kelas ini bisa nantinya dicarikan solusi. Dukungan dari tinjauan sistematis memberikan saya keyakinan ilmiah, sementara untuk literatur abu-abu memberikan kepada kita, kepada kami panduan teknis yang mudah diterapkan. Tentu pengalaman ini memberikan saya perspektif baru bahwa kolaborasi antara guru yang didukung oleh data adalah kunci keberhasilan pendidikan inklusif yang berkelanjutan. Demikian rekaman tugas aktivitas 4 saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.